Paman Song, terima kasih sudah mengantar kami pulang. Mengapa Anda bersikap begitu sopan? Kakak Song. Yan Chunyuan, tidak bisa buka sementara waktu. Anda harus mencari pekerjaan lain dulu. Tidak mungkin Tuan Wei, saya berasal dari desa pegunungan. Ketika saya tidak punya apa-apa untuk dimakan, Anda memberi saya pekerjaan. Anda juga mengajari saya keterampilan memasak. Sekarang, Anda dan Shanshan menghadapi kesulitan. Saya tidak bisa meninggalkan Anda dan pergi. Tapi sekarang, Wei Chenjun, Anda memang di sini. Serahkan uang itu kepada saya. Serahkan, Bayar kembali uang itu. serahkan. Serahkan. Soul Shun, Sulan, kalian datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan bertanya pada Kakak Song. Hentikan. Jangan berpura-pura lagi. Jika Tuan Yu tidak memberitahu kami tidak akan tahu Anda memalsukan rasa kasihan untuk menipu kami. Kami semua dibohongi oleh Anda. Tepat sekali. Kami sangat mempercayaimu. Kau bajingan. Kau hanya memanfaatkan simpati kami. Aku tidak pernah menipu siapapun, dan aku tidak akan pernah menahan uang. Ayahku bukan orang seperti itu. Wei Chenjun, Anda masih berbohong. Nah, ini sungguh luar biasa. Direktur Yu dan yang lainnya ada di sini. Semuanya, tolong semuanya jangan tertipu olehnya lagi. Pria ini jahat dan licik. Dia hanya tahu cara memanfaatkan simpati semua orang. Melakukan hal-hal kayak itu. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Jika dia menolak, maka pukul dia sampai dia setuju. Jangan sentuh ayahku. Kalian mengaku sebagai guru dan murid. Tapi ayahku memperlakukan kalian seperti anak-anaknya sendiri. Bagaimana bisa kalian diam? Anak kandung apa? Murid apa? Dia hanya memperlakukan kami sebagai pekerja, sebagai pelayan. Kita punya ayah baptis sekarang. Siapa peduli dengan tuan sialan ini? Kau gadis celaka. Menyingkirlah dari jalanku. Jangan pikir aku tidak akan memukulmu. Kau. Anda sebaiknya berhati-hati. Jika saya mematahkan anggota tubuh Anda tidak akan bisa menari lagi. Kak Ling, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jangan lupa, dulu ketika kamu mengalami kecelakaan mobil dan mengalami pendarahan, ayahku yang mengabaikan nyawanya sendiri dan menyelamatkanmu. Dia pingsan tepat setelah meninggalkan ruang donor darah. Siapa yang ingat hal-hal sepele seperti itu? Selain itu, ada begitu banyak darah di rumah sakit. Bahkan tanpa donor darahnya, saya akan tetap selamat. Kak Liang, kamu ingin membeli sepatu kets bermerek. Aku memberikan semua uangku padamu. Aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Benar. Ini dia. Apakah ini cukup? Aku tidak mau uang. Lalu apa yang kau inginkan? Kau ingin pekerjaan yang menghasilkan uang. Aku kebetulan kenal beberapa nyonya di klub malam. Bagaimana kalau? Bajingan. Ayah, lepaskan ayahku. Lepaskan dia, berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Keluar. Kalau tidak kami juga akan memukulmu. Shanshan, jangan khawatirkan aku. Cepat pulang. Paman Yu berhenti memukul ayahku. Tolong lepaskan dia. Kau. Enya. Yuyi, kau berani memukul putriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Wei Chenjun, perjanjian pengalihan ini hari ini. Mau tidak mau, kau harus menandatanganinya untukku. Kau bermimpi. Pukul dia. Terus pukul dia sampai dia tanda tangan. Ayah. Mengapa kalian melakukan ini pada ayahku? Ayahku mendedikasikan semua usahanya untuk kalian 3 murid. Paman dan Bibi, tolong berhenti memukul ayahku. Aku mohon padamu, berhenti memukulnya. Dia bukan orang jahat, dia tidak menipu kalian. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ini. Bukankah ini salah? Kami hanya ingin uangnya itu saja. Itu benar. Kalau begitu mungkin kita harus. Lupakan saja. Penderitaan apa ini dibandingkan dengan itu? Pikirkan keluarga Anda yang masih di rumah sakit. Siapa yang akan mengasihani Anda? Ya, kami hanya ingin kembali. Apa yang menjadi milik kami? Kejahatan yang dia bawa pada dirinya sendiri. Berhenti memukulnya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kalian harus memukul seseorang, pukul aku. Ayahku sedang tidak sehat. Aku bersedia menanggung akibatnya untuknya. Pukul aku. Kau, bisakah kau mengatasinya? Semua orang lihat ini, bajingan tua ini. Hanyalah seorang pelit. Dia lebih memilih dipukul daripada memberikan uang itu padamu. Pukul dia. Terus pukul dia sampai dia memuntahkan uangnya. Pukul. 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 Bayar kembali uangnya. Tunggu. Aku mengerti. Memukul orang tua itu tidak ada gunanya. Kita harus mengalahkan yang ini, si kecil. Wei Chenjun. Ini putri kandungmu sendiri. Jika lengan dan kakinya patah, lupakan tentang menari setelah ini. Aku khawatir dia akan lumpuh, cacat. Lepaskan putriku. Shanshan, Ayah, Wei Chenjun. Bukankah kau bilang kau punya integritas? Bukankah kau bilang kau tidak akan menyerahkan sampai mati? Yan Chunyuan. Baiklah.
Hari ini aku akan melihat. Biar kulihat, apakah tulang punggungmu lebih kuat, atau nyawa putrimu yang lebih kuat. Aku setuju. Lepaskan dia. Aku tidak menginginkan Yan Chunyuan lagi. Ambil saja. Guru, murid Anda, saya sudah memberi Anda kesempatan sejak lama. Anda yang tidak menghargainya. Bajingan keji. Tuan Wei, apakah Anda benar-benar ingin menyerah Yan Chunyuan ini? Padahal itu, Anda mendirikannya sendirian. Orang tua bodoh, terlalu banyak bicara. Belum cukup berbaring ya? Ayah, jangan menyerah. Yan Chunyuan adalah karya hidup ayah. Aku baik-baik saja. Putriku tersayang. Di hati ayah, kau adalah yang paling penting. Apakah kau puas sekarang? Selamat Tuan Yu, Yan Chunyuan sekarang milik Anda. Kompensasi yang baru saja kita bicarakan. Bapak Yu menepati janjinya. Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Benar. Tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Mari kita santai saja. Uangku, itu tidak ditiup oleh angin. Apa maksudmu dengan ini? Tunggu sebentar lagi. Bagaimanapun Anda sudah menunggu 2 hari. Kalian menipu kami. Hei, Anda tidak bisa mengatakan itu. Bukannya aku meracunimu. Wei Chengjun, biar ku katakan ini. Anda seharusnya tetap mengeluarkan uang itu. Masalahnya terselesaikan. Bukankah itu akan menjadi akhir dari segalanya? Kau tercela. Sepertinya kita belum memukulnya cukup. Hei, saya punya ide. Saya dengar guru tua itu berkata, balok-balok rumah keluarga Wei mereka adalah kayu tua. Mereka bernilai uang jika dijual. Mengapa kita tidak bekerja sama dan merobohkan rumahnya? Bagus. Eyo, Robohkan, robohkan, robohkan. robohkan, robohkan, robohkan. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak sembarangan. Bapak Wei sudah meminta saya untuk mentransfer uang di bank. Kalian semua buka mata dan lihat baik-baik. Bagaimana ini mungkin? Uang di rekeningnya jelas. Jelas oleh kalian. Para bajingan tak tahu terima kasih ini mentransfernya pergikan. Bapak Wei demi mengumpulkan uang, memohon kemana-mana. Bahkan menjual aset keluarganya. Dia bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrinya. Dan sekarang dia harus dipermalukan oleh bajingan tak tahu terima kasih seperti kalian. Aku tahu sekarang. Ini adalah uang yang dia transfer secara pribadi. Melihat bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi, dia memutuskan untuk mengungkapkannya. Ini awalnya uang kalian. Tepat sekali. Jangan biarkan diri kalian dibodohi lagi. Orang tua ini penuh dengan tipu muslihat. Uangnya sudah tiba. Ini pada dasarnya apa yang pantas kalian dapatkan. Namun balok atap ini harus tetap dirobohkan. Ini adalah hukumannya. Beraninya kalian. Siapa yang berani menyentuh rumah ini coba saja. Aku akan memastikan dia berakhir di penjara. Asisten Su. Insiden di Yan Chunyuan yang merugikan semua orang. Wajar jika mereka datang kepadaku. Karena uangnya sudah tiba. Selesaikan perhitungannya dan biarkan mereka pergi. Direktur Wei, apakah yang Anda katakan benar? Dasar bodoh, kalian pantas ditipu. Tak satu pun dari kalian berguna. Ayah, jika mereka tidak mau merobohkannya, aku akan merobohkannya. Dasar bajingan, kau sendiri tidak tahu berterima kasih. Dan kau ingin menyeret kami bersamamu. Jika kami tidak ditipu oleh kalian, apakah kami akan memaksa Direktur Wei untuk membayar kembali uangnya? Ya, siapa suruh kau sebodoh itu? Aku hanya mengatakan beberapa hal biasa. Dan kalian mempercayainya? Seorang bajingan berhasil mencapai tujuannya. Pukul dia. Pukul. Pukul. Pukul dia. Pukul dia. Kami minta maaf Direktur Wei. Kami bingung. Dan ditipu oleh orang yang bernama Yu itu. Kami bahkan berdiri dan melihat mereka memukulmu. Kami sungguh meminta maaf. Kami minta maaf Direktur Wei. Kami minta maaf Direktur Wei. Kami benar-benar minta maaf. Jangan bicara lagi. Aku mengerti perasaan semua orang. Mari kita akhiri masalah ini sekarang. Uangnya sudah tiba. Tidak hanya semuanya ada tambahan 10.000. Terima kasih Direktur Wei, saya sungguh telah berbuat salah padamu. Semuanya tidak perlu melakukan ini. Kembali ke rumah sakit dan rawat keluarga kalian. Bapak Wei, waktu untuk pertemuan penilaian sudah dekat. Anda harus pergi sekarang. Baiklah, pertemuan penilaian. Di masa depan semuanya bisa sering bekerja sama. Bailin, Anda akhirnya tiba. Ini adalah orang tua yang seperti ayah kandung bagimu, Bos Yan Chunyuan kan? Kau membuatku mencarimu begitu keras.
Aku akhirnya bisa melihatmu. Anda adalah... Ayah Baptis, ini pacar saya Guru tuh. Halo. Ayah baptis ini lebih baik daripada ayah kandung. Tuan-tuan Anda mungkin tidak tahu ini. Ini adalah milik Direktur He kami. Dermawan besar yang selalu dia bicarakan. Direktur Yu, saya tidak mengecewakan harapan Direktur He. Dan saya akhirnya berhasil menemukan Anda. Sebentar lagi, Direktur He akan mengumumkan bahwa Direktur Yu akan menjadi milik Direktur He kami. Pemegang saham terbesar. Wei Chengjun. Beraninya kau menyelinap masuk setelah saya. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Dia hanyalah orang miskin. Tentu saja dia hanya bisa menyelinap masuk. Kau orang tua bodoh. Tidakkah kau lihat? Apakah ini tempat yang boleh kau datangi? Mungkinkah Sumei mengundang Anda? Demi Anda, dia benar-benar berusaha keras. Dia berani melakukan apa saja. Sepertinya pengalaman yang Anda berikan padanya cukup bagus. Bailin, tidak masalah jika kau menghinaku. Jangan memfitnah orang lain. Kau mulai membela diri. Sepertinya kau dan Jalang itu punya hubungan yang baik. Dan kau melindunginya dengan ketat. Jangan kelewatan. Aku lurus dan jujur. Aku datang atas undangan. Dan tidak berutang apapun kepada siapapun. Diundang. Kau sudah lama tidak menjadi pemilik Yan Chunyuan. Siapa yang akan mengundang orang tak berarti sepertimu? Kau sebaiknya bersikap masuk akal denganku. Keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apresiasi hari ini secara khusus diselenggarakan oleh Direktur He. Menyinggung Direktur Yu berarti menyinggung Direktur He. Sebelum Direktur He tiba, kenapa kalian tidak menundukkan kepala dan pergi? Beraninya kamu. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak menghormati Bapak Wei. Itu asisten Su. Dia adalah seseorang yang dekat dengan Direktur He. Tapi mengapa dia membela orang yang bernama Wei ini? Surat undangan Bapak Wei diberikan secara pribadi oleh Direktur He. Jika Anda ingin mengusirnya, Anda harus bertanya dulu kepada Direktur He apakah dia setuju. Surat undanganku diberikan secara pribadi oleh Direktur He. Itu benar. Dia memang. Kau dianggap asisten Direktur He. Kau sudah melihat dunia. Bagaimana kau bahkan tidak tahu cara berbohong? Akankah Direktur He mengundang orang tua ini? Sumei, mengenai insiden terakhir, saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Kali ini, Anda lagi-lagi demi orang tua ini, secara palsu menggunakan nama Direktur He untuk menipu orang. Anda berselingkuh dengan orang tua ini. Saya tahu. Tapi bahwa Anda akan bertindak sejauh ini demi dia, benar-benar mempermalukan kita para wanita. Kotoran macam apa yang kamu bicarakan? Bapak Wei adalah gurumu. Guru sehari. Ayah seumur hidup. Kamu menyakitinya, menipu asetnya, dan memfitnah karakternya. Guru apa? Kami sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Sekarang selain setumpuk utang, dia tidak punya apa-apa. Sayangku ada di sini. Ayah baptis saya ada di sini. Salah satunya adalah wakil presiden grup He. Yang lainnya adalah penolong Direktur He. Mereka adalah keluarga saya yang sebenarnya. Wei Chengjun, apa kau dengar dengan jelas? Apakah kau akan pergi sendiri? Atau haruskah aku menyuruhmu diusir? Kamu menyuruh Bapak Wei pergi. Tidakkah kamu tahu? Sumei, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah menjadi asisten Direktur He selama beberapa hari, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku beritahu kau, tokoh utama hari ini adalah Direktur Yu Dermawan Direktur He. Direktur He akan segera mengumumkan bahwa Direktur Yu akan menjadi pemegang saham terbesar. Hutu Biao, kamu benar-benar bingung. Direktur Yu yang kamu sebutkan, dia hanyalah bajingan pengkhianat. Dan ketiga orang ini juga penjahat tak tahu terima kasih. Apakah kamu tahu siapa dermawan Direktur He? Diam Sumei. Jangan memancing masalah. Kau menyalahgunakan dana publik untuk priamu ini. Dan kau bahkan membawa orang ini ke acara apresiasi untuk menipu orang. Aku pasti akan melaporkan ini dengan jujur kepada Direktur He. Seret dia keluar untuk saya. Sebarkan berita atas nama Yan Che Haoen Yue untuk membuat Wei Chengjun meninggalkan industri catering. Kalian berdua bocah nakal. Beraninya kalian. Ini adalah tempat utama ayah baptis saya. Mengapa saya tidak berani? Anda ini apa? Saya ingin memukul Anda. Saya akan memukul Anda. Ini adalah He Group. Bukan giliranmu untuk bertindak sembarangan di sini. Direktur dia ada di sini. Anda akan lihat apa yang terjadi. Orang pertama yang akan didisiplinkan Direktur He adalah Anda. Anda terus-menerus melindungi orang tua ini. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, akan sulit untuk meredakan kebencian di hati saya. Ayah baptis saya akan segera menjadi pemegang saham terbesar grup He.
Kata-kata ayah baptis saya adalah aturan grup He. Pukul dia. Baiklah. Aku pergi. Tunggu. Saya baru saja memberi Anda kesempatan, tapi Anda tidak memanfaatkannya dengan baik. Sekarang Anda ingin pergi. Sudah terlambat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Penjaga. Pukul dia. Pukuli dia sampai mati. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Berhenti. The film was translated and narrated Direktur by Hai, M Media. Anda akhirnya tiba. Saya telah menunggu Anda. Siapa Anda? Saya dengar Anda mencari saya. Saya membantu Anda dengan masalah kecil saat itu. Tidak perlu memikirkannya. Anda menyelenggarakan acara penilaian ini untuk saya. Saya sangat tersantun. Namun seseorang cukup berani untuk berani membuat masalah di sini. Mohon yakinlah, saya pasti tidak akan membiarkan dia merusak kesenangan Anda. Mitra saya. Ya, saya adalah pemegang saham Anda. Saya juga mitra Anda. Saya memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban di sini. Saya akan segera mengusir pria tua ini. Siapa yang Anda coba usir? Dia. Apakah Anda tidak mengenali saya? Saya adalah dermawan Anda. Direktur Hai, mohon tenangkan amarah Anda. Anda berusaha keras untuk menyelenggarakan acara penilaian ini bagi Direktur Yu. Sesuatu salah di wilayahnya. Sebagai eksekutif senior grup He, saya juga memikul tanggung jawab. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Mohon jangan marah kepada Tuan Yu. Saya mengerti. Direktur He marah karena seseorang membuat masalah di sini. Itulah mengapa dia marah. Siapa yang memukul ayah baptis saya? Direktur He mohon yakinlah. Saya sekarang akan segera menangani pria tua ini. Menyingkirkannya. Tepat sekali. Ini semua salah pria tua ini. Ayah baptis saya akan segera bekerja sama dengan Anda. Mohon jangan biarkan ini merusak suasana hati Anda. Ya. Anda menyelenggarakan acara apresiasi ini untuk saya. Masalah ini tidak saya tangani dengan baik. Mohon yakinlah, saya akan segera menyingkirkan pria tua Wei Chengjun yang mengganggu ini. Bersihkan, singkirkan. Ya, Direktur Hei, ayah baptis saya adalah penolong yang Anda cari. Mohon yakinlah, masalah kecil ini, dia pasti bisa mengatasinya dengan baik. Saya di sini bersama ayah baptis saya, dan saya sudah cukup membantu dan efektif. Apakah menurut Anda saya bisa? Menjauh. Cepat. Seret dia keluar. Patahkan kakinya. Untuk meredakan amarah Direktur Hei. Lakukan. Saya ingin lihat siapa yang berani. Paman Wei, apakah Anda baik-baik saja? Saya terlambat. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kau tidak pernah mengatakan bahwa kau adalah Direktur Hei dari He Group, dan kau menyuruhku memanggilmu Xiao Hei. Aku tidak salah lihat kan? Direktur Hei benar-benar memperlakukan Wei Chengjun dengan rasa hormat dan kesopanan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Wei Chengjun memiliki latar belakang dan identitas yang tidak kita ketahui? Identitas macam apa yang mungkin dia miliki? Tuan Yu adalah dermawan terbesar Direktur Hei. Saya takut jika saya memberitahu Anda tidak akan datang ke acara apresiasi. Saya juga ingin memperkenalkan Anda kepada semua orang. Aku berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku. Mengapa mereka datang? Direktur Hei, itu dia. Lu Tubiao membawa mereka ke sini, dan mereka menghina Tuan Wei. Ya, itu aku. Tapi Direktur Hei, aku juga mengikuti instruksimu bahwa Tuan Yu ini adalah dermawanmu. Dan tentu saja harus diperlakukan dengan sopan dan hormat. Ya, dermawan macam apa dia bagi saya? Hu Tubiao, Anda benar-benar bingung. Berlaku segera. Anda dipecat dari He Group. Direktur Hei, aku. Direktur Hei, apakah Anda mungkin salah paham tentang sesuatu? Master Tu membantu Anda menemukan dermawan Anda. Itu adalah ayah baptis saya. Dia melakukan jasa yang berjasa. Tepat sekali, Direktur Hei. Ayah baptis kami adalah dermawanmu yang sebenarnya. Benar, kami datang bersama ayah baptis kami. Ini aku, Direktur Hei. Kau bersusah payah mencariku. Dan acara apresiasi ini, semuanya untukku. Karena aku membantumu saat itu. He Group ada sampai hari ini. Benarkah? Kalau begitu bolehkah saya bertanya bantuan apa yang Anda berikan kepada saya? Aku sudah membantu terlalu banyak orang. Aku tidak pernah mengharapkan balasan. Aku tidak ingat dengan jelas. Anda tidak pantas. Kau mengkhianati kepercayaan. Yang mengkhianati kepercayaan adalah Anda, penjaga. Usir mereka dari He Group. Ya. Direktur Hei. Paman Wei. Mohon, mari kita naik ke panggung. Baiklah. Ini, Direktur Hei benar-benar secara pribadi membantunya berdiri. Ini, siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia
Saya umumkan, Tuan Wei Chengjun adalah milik grup He, pemegang saham terbesar. The film was translated Apa? and Aku narrated tidak by salah M dengarkan. Media. Pemegang saham terbesar He Group. Apakah itu benar-benar Wei Chengjun? Saya benar-benar tidak mengerti ini. Dermawan, Direktur He, bukankah Tuan Yu? Bagaimana Wei Chengjun bisa pantas? Dia bahkan tidak punya Yan Chunyuan lagi. Mengapa dia harus bergabung dengan Hai Group? Mustahil. Direktur He, jangan biarkan dia menipumu. Aku adalah dermawanmu. Aku adalah pemegang sahamnya. Benar Direktur He, Wei Chengjun selalu menipu. Jangan termakan tipuannya. Tepat sekali. Ayah baptisku adalah dermawanmu yang sebenarnya. Wei Chengjun ini hanyalah orang tua tak berguna. Kau tidak bisa melanggar janjimu dan mengabaikan dermawanmu sendiri. Semuanya dengarkan aku. Direktur He masih muda. Dia pasti telah ditipu oleh Wei Chengjun, orang yang bergabung dengan Hai Group dan menjadi pemegang saham terbesar. Seharusnya aku, Yu Yi. Semuanya dengarkan baik-baik. Saya tidak melakukan kesalahan apapun dan saya tidak keliru. Pelindung saya adalah Wei Chengjun. Hutu Biao bilang orang yang kau cari adalah aku. Hutu Biao, katakan padaku apakah itu benar? Ya, Master Tu berkata begitu. Ya. Itu yang pernah kau katakan. Dermawanmu mengadopsi 3 murid. Dan merupakan kerabat terdekat mereka. Kalian bertiga. Bukankah kalian diadopsi oleh Tuan Yu? Bukan Tuan Yu. Bukankah dia mengajarimu keterampilan memasak? Orang yang mengadopsi kami. Dan merupakan kerabat terdekat kami. Mungkinkah ketiga murid itu mengajari kami keterampilan memasak? Ini benar-benar Wei Chengjun. Kalian semua tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Orang-orang tak tahu terima kasih. Siapa yang membesarkanmu dan mengajarkanmu keterampilan? Apakah kalian semua sudah lupa? Sebenarnya itu Wei Chengjun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Ini aku. Anda bahkan tidak tahu bantuan apa yang Anda berikan kepada saya. Namun Anda berani menyebut diri Anda seorang pelindung. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan kau lupakan. Yan Chunyuan sekarang ada di tanganku. Kau berinvestasi di Yan Chunyuan. Bukankah itu karena kau menghargai statusnya di industri catering? Sekarang ini semua ada di tanganku. Wei Chengjun hanyalah orang miskin. Apakah kau masih memilih dia sekarang? Anda tidak mengerti. Apa yang saya inginkan tidak pernah Yan Chunyuan. Selama Paman Wei ada di sini. Kehilangan satu Yan Chunyuan. Apa masalahnya? Namun, karena Anda yang mengungkitnya, maka grup He kita akan mengakhiri semua kerjasama dengan Yan Chunyuan. Di mana Paman Wei? Investasi grup He kita akan ada di sana. Ini adalah prinsip saya. Saya ingin melihat, tanpa Paman Wei, Yan Chunyuan ini akan Anda kembangkan menjadi apa? He Tin, jangan terlalu sombong. Aku peringatkan kau. Hati-hati, agar kau tidak menyesal nanti. Semuanya dengarkan baik-baik. Pemegang saham terbesar grup He bermarga Wei bernama Wei Chengjun. Di grup He perkataannya adalah perkataan saya. Xiao Hei. Ini tidak pantas. Paman Wei, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan menjadi mitra saya. Hanya dengan Anda di sini, barulah saya bisa merasa aman. He Tin, apakah kau tahu? Wei Chengjun menggunakan bahan-bahan yang buruk, menyebabkan banyak orang keracunan. Dengan karakter seperti dia, memasuki He Group. Bukankah He Group tidak takut terseret olehnya? Ya, aku adalah muridnya. Aku bisa bersaksi. Dia hanyalah seorang penjahat, mengalihkan aset, menghindari kompensasi. Dia tidak hanya menipu kami para murid. Dia bahkan menipu putrinya sendiri. Dia akhirnya mendapat kuota untuk belajar di luar negeri, tapi dia menolak membayar uangnya. Dia berpura-pura miskin. Ini benar-benar sampah. Direktur He mengizinkan orang seperti itu masuk ke Hai Group. Benar-benar salah perhitungan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga pemegang saham terbesar. Saya pikir Hai Group tidak jauh dari kebangkrutan. Kalian semua, bicara omong kosong. Direktur Wei tidak menghindari kompensasi. Kak Su, Kau masih di sini memfitnah Direktur Wei. Direktur Wei sudah memberikan uang kompensasi kepada kami sejak lama. tepat sekali. Kita semua berasal dari latar belakang sederhana. Ketika kami datang ke kota untuk bekerja sebelumnya, ketika kami tidak punya uang untuk makan, The apa yang film was kami makan adalah translated makanan and gratis Yan narrated Chunyuan by M. jika ada Media. yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa menjaga anak-anak mereka.
Direktur Wei juga akan membantu menjaga mereka. Direktur Wei benar-benar orang yang baik. Direktur Wei adalah orang yang baik. Ya, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik. Direktur Wei adalah orang baik. Direktur Wei adalah orang baik. Ayahku tidak pernah menyakiti siapapun. Dan tentu saja tidak pernah menyakitiku. Untuk mengumpulkan dana, dia menjual rumah dan mobil. Aku bersedia untuk berbagi suka dan duka dengannya. Ada apa? Mungkinkah aku harus seperti kalian bertiga? Apakah kamu harus menjadi serigala bermata putih? Yui, kamu benar-benar tidak berguna. Tuduhan tak berdasar. Memutarbalikkan kebenaran. Kalian benar-benar pandai berakting. Kami hampir tertipu oleh kalian. Dana kompensasi, menjual rumah dan mobil. Apakah Anda tahu betapa kotornya sumber uang ini? Itu semua Sumei, menggelapkan demi orang tua ini, menyalahgunakan dana dari He Group. Benar. Mungkin kamu bahkan akan dipaksa mengembalikan uang itu saat itu. Kamu akan masuk penjara. Ini, menyalahgunakan aset perusahaan. Ini adalah kejahatan bukan? Bahkan jika dia adalah seorang dermawan, kita tidak bisa mentolerir hal semacam ini kan? Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Yuyi, kalian masih berani bicara omong kosong. Bailin, aku Wei Chengjun. Tidak pernah mengambil satu sen pun dari orang lain. Aku telah bertindak terhormat sepanjang hidupku dan hidup dengan integritas. Terhormat, dengan integritas. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Uang yang diberikan Sumei padamu, dari mana asalnya? Saya memberikan uang itu. Uang saya, bukan urusan Anda. Uang itu tidak ada hubungannya dengan grup He. Itu adalah properti pribadi saya. Rekening pribadi saya selalu dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian darinya milik Paman Wei. Direktur He mentransfer sebagian dari rekeningnya kepada Wei Chengjun. Sejumlah besar uang, hanya memberikannya kepadanya secara gratis. Direktur He, aku tahu kamu ingin melindungi Wei Chengjun. Tapi tolong cari alasan yang masuk akal. Kamu mentransfer begitu banyak dari rekening kerjamu kepadanya. Apakah kamu pikir semua orang di sini akan mempercayainya? Ini adalah perjanjian antara Paman Wei dan saya. Jika bukan karena sponsor Paman Wei saat itu, saya tidak akan teguh pada keyakinan saya atau memiliki keberanian untuk mendirikan grup He. Bantuan dan dorongan yang Paman Wei berikan kepada saya tidak dapat diukur dengan sejumlah kecil uang. Dan kalian beberapa orang lainnya. Paman Wei menyelamatkan kalian, menerima kalian sebagai murid, memberi kalian kehidupan yang stabil, dan mengajarkan kalian keterampilan. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian berbalik dan bersekongkol untuk mencelakainya. Kalian mengkhianati kepercayaan dan meninggalkan kebenaran. Kalian benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Pada kalian orang-orang tak tahu terima kasih. Bagaimana tepatnya kalian memperlakukan Tuan Wei? Apel, jadi Yan Chunyuan dicuri dengan cara ini. Ini benar-benar tidak manusiawi, dan mereka menyebabkan kami hampir menjadi kaki tangan. Mereka harus dibuat merasakan bagaimana rasanya dipukuli. Tidak hanya itu, penyalahgunaan dan pengalihan. Kalianlah yang menyita aset Yan Chunyuan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keracunan makanan itu? Kami telah meminta departemen terkait untuk menyelidiki. Kebenaran akan segera terungkap. Vita, aset-aset tersebut dipindahkan oleh Wei Chengjun. Tepat sekali, itu dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa sebenarnya itu? Begitu kebenaran terungkap, kalian akan tahu. Kalian semua, tak satu pun dari kalian akan lolos. Baiklah. Sangat baik. Kalian menjebak Paman Wei. Secara pribadi memindahkan aset Yan Chunyuan dan menimpakan kesalahan padanya. Kalian punya keberanian yang luar biasa. Apakah kalian yakin saya sekarang bisa mengirim kalian langsung ke penjara? Tuan He, kami tahu kami salah. Kami salah. Tuan He, kami juga tertipu. Itu adalah ayah baptis. Tidak. Itu adalah Yui. Dia memaksa dan menggoda kami. Dia memaksa kami melakukannya. Ya Tuan He, kami juga tidak mau. Itu semua Yui. Dia menginstruksikan kami, mengajari kami cara menipu uang. Dan menipu master. Mohon ampuni kami. Kalian semua, kalian melimpahkan semua kesalahan padaku. Orang yang seharusnya kalian mohon, bukanlah saya. Orang yang kalian celakai adalah Paman Wei. Di grup He, Paman Wei memegang otoritas mutlak. Apakah kalian hidup atau mati? Tergantung padanya. Master, itu semua karena saya bingung sesaat. Dan salah menyalahkan Anda. Mohon berikan kami jalan keluar. Guru, aku berjanji padamu. Aku akan mematuhimu mulai sekarang. Aku akan menjagamu di masa tuamu dan mengantarmu saat kau meninggal. Jika aku berbohong, biarlah aku disambar petir. Sudah terlambat. Aku akhirnya mengetahui sifat asli kalian.
Kalian bertiga pada dasarnya memang seperti ini. Jika kalian tidak jatuh ke titik ini, kalian tidak akan pernah mengakui kesalahan kalian kepadaku. Kalian harus dibuat mengingat pelajaran ini. Agar kalian benar-benar tahu apa yang tidak boleh kalian lakukan. Paman Wei, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan menanganinya. Usir mereka dari Jianchan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Industri catering. Masukkan mereka ke daftar hitam. Baiklah. Penjaga. Seret mereka keluar. Ya. Lepaskan aku. Guru-guru. Jangan guru. Tidak, Master. Saya minta maaf. Saya mohon maaf karena membiarkan semua orang menyaksikan sandiwara ini. Sekarang mohon sambut pemegang saham terbesar grup He The kita, film was Tuan Wei. translated and narrated by M Media. Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak bermoral seumur hidup saya. Untuk menjadi orang yang jujur. Untuk menjalankan bisnis catering dengan benar. Setiap hidangan harus sesuai dengan hati nurani sendiri. Dan layak bagi setiap pelanggan. Sekarang setelah saya bergabung dengan grup He, Direktur He sangat menghargai saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dan harapan Direktur He. Saya akan menangani setiap hidangan dengan serius. Setiap hidangan. Dan setiap pelanggan. Bagus. Bagus. Semuanya. Dengan Direktur Wei di sini, grup He kita pasti akan berjalan stabil dan memastikan setiap hidangan dipersiapkan dengan baik, menjamin keamanan pangan. Sekelompok idiot, sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Kalian bertiga tidak mampu meraih kesuksesan, tapi lebih dari mampu untuk gagal. Diam orang tua, jika bukan karenamu, kita pasti sudah bergabung dengan grup He sejak lama. Kita akan menjadi orang yang menikmati kejayaan di dalamnya. Dan bajingan Hu Tubiao itu, jika dia tidak salah menyampaikan pesan, bagaimana mungkin semuanya menjadi seperti ini? Baiklah sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saling menyalahkan tidak ada gunanya. Kita harus segera menyusun tindakan balasan. He Group saat ini sedang menyelidiki kita. Saya pikir, Anda tidak ingin melihat konsekuensi ini bukan? Yan Chunyuan adalah milikku sekarang. Koneksi yang ditinggalkan Wei Chengju masih ada di sini. Selama dikelola dengan baik, bersama dengan Bai Wei Yuan, kita mungkin saja akan mendominasi wilayah ini. Ya Tuhan. Saya mengerti. Koizumi Saburo Bos dari Koizumi Food Group. Anda pasti Direktur Yui kan? Benar itu saya dan Anda. Aku. Saya dari Koizumi Food Group di negara kepulauan. Koizumi Saburo. Perjalanan saya ke Central Plains kali ini secara khusus untuk kerjasama dengan Yan Chunyuan. Koizumi Group. Mungkinkah makanan organik terbesar di negara kepulauan? Koizumi Group. Benar. Kali ini kami datang ke Central Plains, tepatnya untuk memperluas pasar Central Plains. Saya dengar Anda memiliki perusahaan catering terkemuka bernama Tian Wai Tian. Dalam seminggu, mereka akan mengadakan kompetisi Dewa Kuliner. Siapapun yang memenangkan gelar Dewa Kuliner dapat menandatangani kontrak kerja sama 30 tahun dengan mereka. Tian Wai Tian, itu adalah keberadaan yang paling menonjol di seluruh industri catering Central Plains. Kami baru di sini. Saya ingin tahu Direktur Yo, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami dan mewakili kami dalam kompetisi? Bersedia. Benarkah itu? Tentu saja. Kami mendekati He Group, tetapi hating orang itu tidak tahu mana yang baik untuknya. Jika Anda bekerja sama dengan kami dan mengalahkan He Group, sumber daya Jiancheng dan bahkan secara global akan berada di bawah kendali Anda. He Group tidak akan punya pilihan selain tunduk. Baik, saya terima. Saya ingin memastikan He Group tidak akan pernah pulih. Kali ini Wei Chenjun orang tua itu mencuri semua perhatian, menyebabkan saya sangat malu. Saya harus menang dan melampiaskan frustrasi ini dengan keras. Tepat sekali, kita harus membuat dia dan hating membayar harganya. Sekarang kita telah bermitra dengan Koizumi Group. Jika kita memenangkan kompetisi, kita juga bisa bekerja sama dengan Tian Wai Tian. Berapakah nilai He Group ini? Ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya berlutut, menangis dan memohon kepada saya. Jadi siapa di antara kalian bertiga yang akan berpartisipasi dalam kompetisi? Bagaimanapun juga kalian bertiga juga telah belajar di bawah Wei Chengjun selama lebih dari 10 tahun. Murid harus melampaui guru. Menang melawannya seharusnya tidak menjadi masalah kan? Tentu saja saya bisa menang. Tetapi untuk mencegah dia menyewa bantuan luar, kita harus menyerang lebih dulu. Kak siapa yang Anda rencanakan untuk diundang? Bisakah mereka datang? Jangan lupa, Yan Chunyuan sekarang ada di tangan kita. Dan bagi saya adalah murid kesayangan Wei Chengjun. Keterampilan dia dan koneksinya semua ada dalam genggaman saya. Dengan menggunakan namanya, orang-orang ini pasti akan datang. Paman Cian, kalau begitu kita punya kesepakatan. Saya akan menunggu Anda di Yan Chunyuan. Kami tidak akan pergi sampai kita bertemu. Baiklah, kami tidak akan pergi sampai kami bertemu.
Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja. Saya pasti akan memimpin grup G untuk memenangkan kompetisi. Tuan He, mengapa Anda ada di sini? Paman Wei, kontrol Anda terhadap kualitas bahan masih sangat ketat. Anda tidak melonggarkannya sama sekali. Insiden Dian Chunyuan kali ini juga sebagian disebabkan oleh kelalaian saya. Ini bukan salah Anda. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mustahil untuk dikejar. Ngomong-ngomong Paman Wei, bagaimana persiapan Anda? Semua orang bekerja sangat keras. Mereka semua mengintensifkan latihan mereka. Saya sedang mendiskusikan menu dengan kepala koki lainnya, berusaha memenangkan kompetisi dalam sekali jalan. Baik, saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Tuan Wei, saya berhenti. Koki Kian, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba mengundurkan diri? Tidak ada apa-apa, hanya membosankan. Di sini yang saya buat hanyalah hidangan biasa. Sedangkan saya ingin membuat hidangan terkenal. Hidangan mega. Koki Kian, tidak semua orang bisa mengeksekusi hidangan biasa dengan baik. Semakin sederhana dan biasa suatu hidangan, semakin itu menunjukkan keterampilan seorang koki. Tuan Wei, Anda tidak perlu memberitahu saya prinsip-prinsip besar ini. Bagaimanapun saya berhenti. Koki Kian, bagaimana kalau begini? Tunggu sampai setelah kompetisi ini. Tunggu sampai kompetisi berakhir. Dan kemudian, kita bisa mendiskusikannya, oke? Jika itu, karena masalah gaji, Anda bisa bicara dengan saya. Saya jamin, jika kita memenangkan kompetisi, saya sama sekali tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Saya bersikeras untuk pergi. Semua orang sedang berlatih intensif sekarang. Anda tiba-tiba berhenti seperti ini. Murni sabotase yang disengaja. Anda melakukan ini dengan sengaja. Benar. Anda benar. Apa yang Anda lakukan di sini? Dapur adalah area terlarang. Dilarang masuk tanpa izin. Masih berpegang pada cara lama Anda. Orang tua, apakah Anda pikir kami masih di masa ketika kami adalah murid Anda? Harus mendengarkan semua yang Anda katakan? Apakah Anda pikir hanya karena Anda bekerja sama dengan High Grow, Anda menjadi istimewa? Sejujurnya, kali ini kami didukung oleh negara kepulauan. Hanya kami yang bisa memenangkan kompetisi. Anda benar-benar bekerja sama dengan negara pulau. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mereka mungkin memiliki motif tersembunyi? Diam. Berhentilah berpura-pura begitu benar dan bermoral. Sudah lebih dari 10 tahun. Apakah Anda tidak lelah? Kami akan memenangkan kompetisi ini kali ini. Kami tidak peduli negara mana itu. Chef Xian, mari kita pergi. Koki Kian, apakah Anda akan ikut dengan mereka? Benar, orang berjuang untuk mencapai ketinggian yang lebih besar. Hanya platform luas yang disediakan oleh Nona Bai adalah tempat saya harus berada. Tidak seperti di sini bersama Anda, di mana Anda hanya memasak hidangan biasa, menurunkan standar saya. Tuan Wei memperlakukan Anda dengan baik. Anda membelot tepat sebelum pertempuran. Kami punya bahan-bahan yang lebih mewah di sana, dan peralatan dapur yang lebih canggih. Apakah kalian punya itu? Hanya tempat kami yang merupakan pilihan terbaik. Saya bersedia mengikuti Nona Bai. Saudara-saudara siapa lagi yang ikut dengan kami? Manajer umum Bai menerima mereka semua. Ketika Anda pertama kali datang ke Jiangchen untuk bekerja, Anda tidak punya uang sepeser pun. Manajer umum Wei memberi Anda makanan dan mengajari Anda cara menguasai hidangan khas. Sekarang Anda bersama kelompok orang-orang tak tahu terima kasih ini. Anda akan mendapatkan balasan Anda cepat atau lambat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Asisten kami di sana semuanya adalah koki ahli. Jika kalian mengikutiku, itu akan menjadi perkumpulan para elit di industri catering. Semuanya, Anda tidak seharusnya menyia-nyiakan masa depan Anda di sini lagi. Sialan. Karena Anda ingin pergi, pergilah. Baiklah, sampai jumpa di arena kompetisi. Siapa lagi di antara kalian yang ingin mengikutiku? Datang dan temui aku di Yang Chunyuan. Mari kita pergi. Sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Manajer umum Hei, saya minta maaf. Karena hal seperti ini terjadi, Mereka yang ingin pergi, tentu saja tidak bisa ditahan. Ini bukan salah Anda. Saya harap Anda tidak terpengaruh oleh ini. Saya percaya Anda, Paman Wei. Ya, Manajer Umum Wei, kami mempercayai Anda. Manajer Umum Wei, kami mempercayai Anda. Bagus, mari kita bekerja sama untuk memenangkan kompetisi. Bukankah kita bilang kita hanya berlatih? Mengapa menggunakan bahan-bahan sebagus ini? Mencoba bermalas-malasan. Kian, biarku beritahu. Bangun sekarang juga. Kian, cepat kembali menumis. Kami belum memejamkan mata selama 2 hari 2 malam. Bahkan tubuh yang terbuat dari besi pun tidak akan tahan. Latihan seharusnya tidak dilakukan seperti ini. Selain itu, mereka semua adalah koki ahli. Apakah kita benar-benar perlu berlatih seperti ini? Berhenti bicara omong kosong. Jika aku menyuruhmu melakukannya, lakukan saja. Song, kau mengikuti orang tua Wei itu sebelumnya. Menentang kami. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi sekarang, keluar. Kita benar-benar harus istirahat. Sekarang ini lebih melelahkan daripada pekerjaan biasa. Ketika Anda mengundang kami ke sini awalnya, Anda tidak mengatakan akan seperti ini. Anda berbicara tentang bahan-bahan yang bagus dan perlakuan yang baik, tetapi kami bahkan tidak punya juru masak persiapan. Kami harus memotong lauk pauk sendiri. Anda
Ini penipuan. Kami ingin pulang kerja. Kami ingin istirahat. Istirahat. Akan kuajari kalian berpura-pura. Akan kuajari kalian berpura-pura. Jika kalian ingin istirahat, persiapkan dengan benar untukku. Saya beritahu kalian, jika kalian tidak bisa menghasilkan menu atau mengembangkan hidangan baru, jika kita kalah dalam kompetisi ini, saya akan memastikan kalian menghadapi konsekuensi berat. Apakah kalian pikir hidangan baru itu semudah itu dikembangkan? Ketika kami mengikuti manajer umum Wei sebelumnya, manajer umum Wei tidak akan pernah memperlakukan kami seperti ini. Saya termakan tipuan Anda saat itu. Jika bukan karena klaim bahwa manajer umum Wei mengundang kami tidak akan datang. Jika kami tahu bahwa manajer umum Wei tidak bertanggung jawab atas Yan Chunyuan, kami sama sekali tidak akan datang. Kalian penipu. Penipu besar. Saya peringatkan kalian cepat kembali dan lanjutkan berlatih membuat hidangan baru. Kalau tidak, saya akan membuat kalian menanggung akibatnya. Berhenti. Direktur Wei. Wei Chengjun, mengapa Anda di sini? Jangan bilang Anda berpikir untuk mengunjungi tempat lama. Ini bukan lagi milik Anda. Anda mengundang orang-orang ini ke sini hanya untuk mempermalukan mereka seperti ini, tidak memejamkan mata selama 2 hari 2 malam. Bahkan manusia baja pun tidak akan tahan. Apa itu urusanmu? Mereka menandatangani kontrak dengan kami. Mereka harus mematuhi persyaratan dalam kontrak. Apapun yang kami minta mereka lakukan, mereka harus melakukannya. Pada pertemuan penilaian, Anda menunjukkan otoritas yang begitu besar. Kami bahkan berlutut kepada Anda. Namun Anda menolak untuk membiarkan kami pergi. Pada saat itu saya memutuskan bahwa saya harus mengalahkan Anda. Sekarang lihat apa yang terjadi. Saya tidak datang mencari Anda, tetapi Anda lari ke sini sendiri, menghalangi hal-hal yang tidak perlu. Apakah kau terisolasi dan tak berdaya? Apakah kau takut kalah? Kami sudah mengamankan The film kerjasama was dengan Tian Wei translated Tian. and Kau dan He Group narrated by tidak akan iMedia. pernah pulih. Apakah kau takut sekarang? Mulai bermain trik kotor dan menyebabkan masalah. Saya datang ke sini untuk mitra lama saya, saudara lama saya, mereka yang berjuang bersama saya. Jangan harap datang ke wilayah saya, tepat di depan saya, dan membajak staf saya. Anda berani mengatakan itu dengan lantang. Staf Anda, apakah Anda pernah memperlakukan mereka seperti manusia? Mereka bukan mesil, mereka adalah teman lama saya. Saya mengundang mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Saya awalnya berencana untuk menunggu sampai saya stabil, lalu datang dan membawa mereka pergi. Direktur Wei, jika mereka tidak awalnya berbohong kepada saya dengan mengatakan Anda akan kembali ke Yan Chunyuan, saya tidak akan berada di sini sekarang. Kakak Wei, saya juga ditipu oleh Bailin. Dia bilang bahwa Anda mengundang saya, tetapi setelah kami tiba, mereka langsung menyuruh kami membuat hidangan baru. Jika kami tidak bisa membuatnya, mereka tidak akan membiarkan kami istirahat. Jangan naif. Dia hanya ingin memenangkan kompetisi. Jika kau mengikutinya, kau masih harus mempelajari hidangan baru. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menang? Bagaimanapun saya berhenti. Saya mempercayai Direktur Wei. Saya bersedia mengikuti Direktur Wei. Saya bersedia. Saya juga bersedia. Bagus. Semua orang yang bersedia mengikuti saya. Saya akan menerima kalian semua. Saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan Anda. Mau pergi? Ingin pergi tidak semudah itu. Ini adalah kontrak yang kalian tanda tangani sendiri. Apakah kalian ingat? Tertulis jelas dalam kontrak ini, kepatuhan tanpa syarat terhadap pengaturan. Jangka waktu kontrak, 20 tahun. Aku, 20 tahun. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah fakta. Klausul pemaksaan ini, kami sama sekali tidak akan menandatanganinya. Itu tertulis. Itu tidak mungkin salah. 20 tahun. Kepatuhan tanpa syarat. Apakah kalian dengar itu? Sekarang cepat kembali. Terus bekerja. Saya bahkan belum mengeluh tentang pemborosan kalian. Kalian malah mengobrol di sini. Jika kalian masih tidak bisa mengembangkan hidangan baru, jangan harap mendapatkan sepeser pun. Saya berhenti. Mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan pada saya. Kalau begitu bayar denda kerugian, 10 juta. 10 juta. Tidak membayar juga tidak masalah. Maka kalian akan dipenjara dan makan makanan penjara. Itu hanya 30 hingga 50 tahun. Kalian pilih sendiri. Ini, Kalian sedang bermimpi. Biji sempok kalian, semuanya telah memantul ke wajahku. Sayang sekali, perhitungan yang sia-sia. Jalang, apa katamu? Tuan Wei, Direktur He telah mengatur agar saya untuk berkonsultasi dengan tim hukum. Kontrak-kontrak ini, semuanya curang, tidak sah. Itu bagus. itu bagus sekali. Kita bisa pergi sekarang. Sama sekali tidak. Kompetisi Dewa Masakan ini, kita harus menang. Selama Anda bersedia tinggal, saya akan menawarkan gaji 2 kali lipat. Dengarkan baik-baik. Gaji 2 kali lipat. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Sekarang,
Anda bisa meninggalkan perjanjian tertulis. Siapa yang tidak suka uang? Gaji yang kuberikan padamu tidak rendah. Sekarang sudah digandakan. Apakah kau tidak tergoda? Pikirkan keluarga Anda. Pikirkan anak-anak Anda. Apakah uang itu penting? Atau apakah sedikit milik Anda itu? Sentimentalitas konyol itu penting. Sentimen, bisakah itu memberi Anda makan? Hey Group, saya menawarkan 5 kali lipat jumlah itu. Saya menawarkan 10 kali lipat jumlah itu. 15 kali lipat jumlah itu. 100 kali lipat jumlah itu. Anda hanya uang. Itu bukan apa-apa. Grup Koizumi kami memiliki sebanyak yang dibutuhkan. Jika grup Hei Anda dibandingkan dengan kami, itu tidak sebanding. Hei Tin, sudah kubilang, suatu hari, aku akan membuatmu menyesal. Bagaimana dengan sekarang? Anda kehilangan saya sebagai pemegang saham. Itu adalah kerugian terbesar Anda. Kami didukung oleh Grup Koizumi. Kemenangan sudah pasti. Membandingkan kekuatan finansial dengan kami, Anda tidak memenuhi syarat. Ayah baptisku benar. Hari ini entah itu kau atau Wei Changjun hanya akan menghadapi kegagalan dan diinjak-injak. Paman Wei, saya minta maaf. Kami hanya bisa menawarkan sebanyak ini. Tidak bisa bersaing dengan Koizumi. Anda harus menepati janji Anda. Uang itu harus diserahkan kepada mereka sepenuhnya. Jangan biarkan itu hanya menjadi omong kosong lagi. The film was Direktur W, translated and Direktur W, narrated Bapak W, by M Media. sudah lama saya katakan, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang tidak setia dan pengkhianat. Bajingan, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Saudara yang baik. Saudara Wei, saya ikut dengan Anda juga. Jika Bailing tidak menipu saya tidak akan datang ke sini. Sialan, 100 kali lipat gaji. Saya tidak peduli. Dan saya juga. Bagus. Berhentilah memainkan rutinitas persaudaraan yang mendalam ini. Saya sarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Itu adalah 100 kali lipat gaji. Sesuatu yang tidak akan pernah Anda dapatkan seumur hidup Anda. Saudara Wei, saya mengikuti Anda. Mari kita pergi ke grup He dan melawan yang bermargayu. Tepat sekali. Mari kita lawan dia. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua kepada saya. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu untuk diberikan kepada Anda. Saudara Wei, pembicaraan macam apa itu? Ketika saya menjadi kepala koki, Anda adalah orang yang membantu memperkenalkan saya. Jika Anda tidak membantu membimbing keterampilan kuliner saya tidak akan memiliki kehidupan baik yang saya miliki sekarang. Kali ini, kami juga melakukan ini untuk Anda. Uang atau tidak ada uang. Saudara-saudara, jangan kita sebutkan itu. Baiklah, semuanya percayalah padaku. Tuan He dan saya pasti akan memperlakukan semua orang dengan tulus. Ayo pergi. Ayo pergi. Bapak Wei, saya minta maaf. Apakah Anda ikut dengan kami? Bapak Wei, saya sejenak dibutakan oleh kebodohan. Itu adalah kesalahan saya. Saya ingin pergi tetapi saya benar-benar tidak punya muka. Pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Sekelompok hantu miskin. Kalian pantas miskin seumur hidup. Kalian benar-benar menolak 100 kali lipat gaji. Idiot. Aku peringatkan kau, ketika kau menyesali ini, jangan kembali sambil menangis. Sialan, sampah tak berguna. Bahkan tidak bisa mempertahankan orang. Mengapa kita bahkan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Dan kalian semua adalah sekelompok pecundang. Bapak Koizumi, tolong jangan marah. Bukankah mereka hanya sekelompok koki yang buruk? Tanpa mereka, kita bisa mencari yang lain. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah mereka koki biasa? Mereka adalah koki terkenal Jiangchen. Mereka adalah teman dan saudara Wei Changjun. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Wei Changjun. Kenali musuh dan kenali diri sendiri. Apakah Anda mengerti? Tanpa bantuan mereka, bagaimana kita bisa bersaing dengan grup He? Bagaimana kita bisa mengamankan kemitraan Tian Wei Tian? Tuan Koizumi, apakah kau lupa? Kami adalah murid langsung Wei Changjun. Kami tumbuh besar mengikutinya. Orang-orang yang paling mengenalnya seharusnya adalah kami. Tepat sekali. Dia menghabiskan upaya luar biasa untuk mengajar saudara perempuan saya. Dan bahkan menulis resep dengan tangan. Hidangan yang dia ketahui. Saudara perempuan saya tahu semuanya. Bapak Koizumi, kami juga punya kritikus makanan Zhou Shetong, menjabat sebagai juri terakhir. Dia jujur dan tidak memihak. Dan terlebih lagi, dia adalah kritikus makanan yang paling tajam. Dia jelas bukan semacam saudara bagi Wei Changjun. Namun orang-orang ini tidak berada di bawah kendali saya. Masih merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Jikalau tahu mereka, semuanya disiapkan oleh koki terkenal. Maka, mohon yakinlah, saya telah... Apakah kau mengerti? Ini dia. Mana uangnya? Apakah aku akan pernah menipumu? Kal, trikmu benar-benar berhasil. Tentu saja, berurusan dengan orang kelas bawah seperti Wei Changjun adalah yang paling efektif.
Tanpa orang-orang tua itu, kita masih bisa mengetahui diri kita dan musuh kita. Kompetisi dewa memasak. Hadirin sekalian, merupakan kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah kompetisi Dewa Memasak ini. Saksikan kedatangan Dewa Memasak. Selanjutnya silakan sambut perwakilan dari kedua belah pihak. Silakan sambut perwakilan dari Yan Chunyuan. Silakan sambut perwakilan dari H Group. Baiklah, kedua belah pihak telah memasuki arena. Selanjutnya kita lanjutkan ke babak pertama kompetisi. Silakan pilih bahan-bahan Anda sendiri dan siapkan satu hidangan. Tema kompetisi, kompetisi keterampilan pisau. Itu bagus sekali. Bukankah ini akan menjadi awal yang baik di seluruh industri catering Jiangchen? Siapa yang tidak tahu keterampilan pisau Kakak Wei? Jika dia berani mengatakan kedua, tidak ada yang berani mengatakan pertama. Tepat sekali. Ini sangat cocok dengan item di menu kita. Hidangan pertama, irisan ikan kuah emas. Mengapa bahan-bahan belum tiba? Chef Song pergi mengambilnya pagi-pagi sekali. Dijamin, yang paling segar hari ini. Ini, berdasarkan waktunya, mereka seharusnya segera tiba. Bahan-bahan Yan Chunyuan telah tiba. Ini adalah salmon yang kubawa dengan pesawat. Kau akan bersaing melawanku dengan apa? Halo, Direktur Wei, mereka tidak mau memberikan bahan-bahan itu kepada kita. kenapa? Kita sudah jelas menyepakatinya. Kita juga sudah membayar deposit. Mereka bilang, mereka bisa mengembalikan 10 kali lipat deposit. Tetapi tidak ada bahan-bahan. Wei Chengjun, bagaimana kamu bisa memasak tanpa bahan-bahan? Jika Anda bertanya kepada saya, cepatlah, dan akui kekalahan. Untuk menghindari mempermalukan diri sendiri, Anda sebaiknya cepat turun. Berhenti membuat tontonan di sana. Anda bahkan tidak punya bahan-bahan. Apakah Anda akan memasak angin barat laut? Kalian pasti dibalik trik ini kan? Hei, kau tidak bisa mengatakan itu. Itu adalah ketidakmampuanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Cukup bicara. Para juri yang terhormat, aku mulai memasak sekarang. Mohon perhatikan waktu dengan cermat. Jika batas waktu terlampaui, Itu akan mengakibatkan kekalahan otomatis. Itu benar-benar tercela. Direktur Hei, tolong cepat pikirkan solusinya. Benar-benar profesional. Bahkan pisaunya luar biasa. Tentu saja, ini adalah milik Yan Chunyuan, satu-satunya koki wanita. Saya dengar keterampilan kulinernya luar biasa. Irisan ikannya dipotong sangat tipis. Keterampilan pisau ini benar-benar kelas 1. Dia hampir selesai. Bahan-bahan untuk pihak Hegro. Mengapa belum dibawa naik? Mereka pasti akan kalah di babak ini. Wei Chengjun, apakah kamu belum akan mengakui kekalahan? Bagaimana kalau begini? Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku masih bisa menyisakan untukmu beberapa sisa. The film was translated and Waktu narrated hampir by habis. Amnesia. Hidangan ikan sudah selesai. Apakah masih perlu bersaing? Siapa bilang tidak ada? Anda sudah tiba. Anda tidak terlambat kan? Untungnya Direktur He menghubungi sesama warga desa ini. Sayuran baru saja dicabut dari tanah, ikan baru saja ditangkap dari kolam. Semuanya sangat segar. Terima kasih semuanya. Anak bodoh, kami melihatmu tumbuh. Sejak kamu kecil, kamu banyak membantu kami menjual sayuran sebelumnya. Sekarang biarkan kami membantumu. Apa yang perlu berterima kasih kepada kami? Paman Wei, saya serahkan pada Anda. Baiklah, Silakan lewat sini. yang akan saya buat adalah irisan ikan dalam kaldu emas. Baik. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa kau lakukan.
Teknikmu untuk menyiapkan ikan. Sudah lama aku pelajari. Hanya salad ikan biasa. Dan kau masih berpikir bisa mengalahkanku. Para juri, Menggunakan buah pir untuk membuat bunga. Ini terlalu indah. Sialan! Ayahku mengajarinya gerakan itu. Semua keahliannya diajarkan oleh Paman Wei. Saya harus mengatakan dia telah mewarisi keterampilan yang sesungguhnya. Keterampilan pisau ini benar-benar luar biasa. Hei, apa yang dilakukan Hei Group di sana? Irisan ikannya dipotong sangat tebal. Mereka bahkan tidak sebagus milikku. Sepertinya, membawa bahan-bahan itu tidak berguna. Hei Group, ditakdirkan untuk kalah. Bidadari langit menaburkan bunga. Cara pisau ini diayunkan. Sangat mahir. Benar sekali. Pisaunya sendiri tidak istimewa. Mampu menciptakan segalanya hanya dengan satu pisau. Itulah keahlian. Ini terlalu cepat, luar biasa. irisan ikan dalam kaldu emas. Selesai. Selanjutnya, saya mengundang para juri untuk mencicipi dan menilai. Layak menjadi bahan-bahan kelas atas. Ikan yang terbaik. Dan diiris dengan sangat tipis. Dipadukan dengan saus yang sudah disiapkan. Lezat. Ini benar-benar lezat. Aku akan mencicipinya juga. Kesegaran ikan dipadukan dengan kerenyahan pir, memberikan perasaan dingin seolah berada di gunung bersalju. Cerdik, benar-benar cerdik. Luar biasa hidangan salmon ini. Baik itu ikannya maupun bahan-bahannya. Dapat disebut kelas 1. Silakan ketiga juri memberikan skor Anda. 10 poin, 10 poin, 10 poin. Ketiga juri telah memberikan skor tertinggi. Selamat kepada yang Tunyuan. Semuanya, jangan terburu-buru. Salad ikan ini, itu harus dipasangkan dengan kaldu emas saya. Coba cara makan yang berbeda. Cara apa itu? Ini luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar menyimpan rahasia ini. Kau tidak pernah mengajarkan teknik ini padaku. Itu karena kamu tidak belajar dengan serius. Saya menulis semua ini di buku resep. Ini pertama kalinya bagiku melihat keahlian pisau yang begitu luar biasa. Baunya sangat enak. Ini luar biasa lezat. Ikan yang diiris setipis ini, ketika disiram dengan kaldu emas yang panas dan pedas ini, aromanya benar-benar terlepas. Tidak hanya tidak ada bau amis,
tetapi rasa segarnya sangat ditingkatkan. Ini milikku. Jangan kalian semua merebutnya. Hei, para juri tolong jangan merebutnya. Nilailah dengan cepat dan rasional. Para juri silakan serahkan skor Anda. 10 poin. 10 poin. 10 poin. Semuanya, high group. Skor sempurna. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Semuanya adalah nilai sempurna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lihat apa kata para juri. Ternyata berakhir seri. Keahlian Bailin. Semuanya dipelajari dari Direktur Wei. Beraninya dia mampu mencapai hasil seri. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Bailin memang patut diperhitungkan. Ini menunjukkan saudara Wei curahkan untuk melatihnya. Betapa banyak upaya melelahkan yang dihabiskan. Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Para juri. Bahan-bahan kami. Semuanya dikirim melalui udara. Mereka sangat segar. Dengan bahan-bahan kelas atas seperti milik kami, kita seharusnya mendapatkan beberapa poin tambahan kan? Tepat sekali. Ikan buruk mereka itu berasal dari pedesaan. Siapa tahu berapa banyak bakteri yang dikandungnya. Bahan-bahan Anda premium. Bahan-bahan kami segar. Apa yang salah dengan pedesaan? Tanpa tanah di pedesaan, tidak akan ada sayuran segar. Selain itu, Paman Wei dapat mengambil bahan-bahan biasa dan meningkatkannya ke tingkat yang setara dengan bahan-bahan kelas atas. Ini sendiri adalah sebuah kemenangan. Direktur He benar. Kau diam. Apa yang kau tahu? Mengapa aku tidak tahu? Aku besar dengan memakan makanan yang dibuat ayahku. Aku hanya tahu. Semuanya dengarkan aku. Putaran ini. Pemenang putaran ini adalah Grup He. Bagus. Atas dasar apa? Hanya bahan-bahannya saja. Milik kami jauh lebih mewah daripada miliknya. Biaya transportasi sudah cukup baginya untuk membeli seluruh kolam ikan sampah. Anda sudah menyatakan poin kuncinya. Tidak dapat disangkal. Bahan-bahan Anda lebih kelas atas. Hidangan salmon memang luar biasa, dan kami benar-benar mengakui itu. Kami juga memberikan nilai sempurna untuk hidangan ini. Alasan kami memberikan poin tambahan kepada Master Wei adalah karena keahlian Master Wei tidak terbatas pada keahlian pisau, tetapi juga mencakup seni kuliner. Dia mampu mengambil ikan yang begitu umum dan biasa, dan menciptakan hidangan lezat seperti itu, yang mengundang kekaguman. Bagus sekali Direktur Wei menang. Direktur Wei, Direktur Wei, Direktur Wei. Orang tua, aku akan mengakui ronde ini milikmu. Ronde berikutnya akan dinilai berdasarkan kaldu. Mari kita lihat bagaimana kau memenangkan yang ini. Babak kedua, kaldu premium. Apa itu? Bukankah mereka bilang ini tentang menjernihkan kaldu? Menjernihkan kaldu juga membutuhkan bahan-bahan. Bahan-bahan dari Yan Chunyuan. Tentu saja tidak sederhana. Memasak hidangan dan menjernihkan kaldu itu berbeda. Bahan biasa bisa digunakan untuk memasak, tetapi untuk menjernihkan kaldu, sedikit penyimpangan dapat menyebabkan kesalahan besar. Ini dari Nanzhou. Ikan trot naga merah segar yang didinginkan. Ikan trot naga merah. Jenis ikan ini, saya hanya pernah melihatnya di buku masak dan album gambar. Apalagi memasaknya sendiri. Saya tidak menyangka, mereka benar-benar berhasil menemukannya. Begitu banyak bahan kelas atas. Sepertinya mereka pasti akan menang. Semuanya, ayahku dulunya adalah Raja Kaldu. Dia menjadi tidak menonjol setelah mewariskan keterampilannya kepada mereka. Tapi itu tidak berarti dia telah kehilangan sentuhannya atau lupa caranya. Xianshan benar. Kita harus percaya Paman Wei. Kalian benar-benar terlalu percaya diri. Memenangkan satu babak hanyalah keberuntungan bagi kalian. Domba ini berasal dari Australia. Ini bukan domba biasa. Ia memakan rempah-rempah dan bunga-bunga berharga dan meminum air mata air yang bersih. Dagingnya padat dan lezat. Sepotong ini saja bernilai mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan domba biasa. Aku ingin tahu, Chef Wei, bahan apa yang kau gunakan untuk kaldu jernihmu? Bahan-bahan saya tidak membutuhkan banyak keributan dan juga tidak perlu berasal dari Nanzhou atau Australia. Ini adalah milik kakak Xiao, domba yang diberi makan rumput. Dibesarkan olehnya. Saya tidak salah dengarkan, kalian menggunakan domba jenis ini untuk bersaing melawan kami. Kami punya ikan trot naga merah dan domba Australia. Salah satu dari mereka dapat benar-benar menghancurkan milik kalian.
Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Itu sungguh aneh. Kedua belah pihak menggunakan ikan di babak pertama, dan keduanya menggunakan domba di babak ini. Sekarang setelah Anda menyebutkannya itu benar. Mungkinkah ini kebetulan? Sepertinya tidak. Apakah Anda tahu mengapa Paman Wei bersikeras menggunakan menu asli, bahkan setelah menyadari menu itu hilang? Menu saya hilang. Tidak bagus. Pengemis kecil tadi. Menggunakan trik ini lagi. Mereka masih mengandalkan hati lembutku. Paman Wei, haruskah kita mengubah menu? Tidak perlu. Apa maksudmu? Tentu saja itu berarti kita tidak akan kalah. Kami tidak takut meskipun kamu tahu menunya. Babak kedua dimulai. Ikan dan domba menghasilkan kesegaran tertinggi. Bahan-bahan Yan Chunyuan luar biasa lagi. Kali ini, saya pikir Yan Chunyuan akan menang. Saya juga berpikir begitu. Elemen paling penting dalam membuat sup adalah kontrol panas. Manajer umum Wei. Kontrolnya terhadap panas adalah yang paling tepat. Kita pasti akan menang. Ini, mengapa padam? Paman Wei, itu tersumbat. Chef Wei, kau selalu memiliki kontrol yang paling tepat atas panas. Bagaimana kontrol panasnya sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Baunya sangat enak. Saya belum pernah mencium sup seharum ini. Seperti yang diharapkan dari ikan trot naga merah. Rasa ini luar biasa lezat. Kompetisi koki internasional 10 tahun lalu. Saya cukup beruntung untuk mencicipinya sekali. Tak terlupakan hingga hari ini. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan bisa mencicipinya lagi. Kalian bilang kalian sudah memakannya. Kalau begitu jangan berebut denganku nanti. Hidangan ikan tadi. Kalian banyak bertengkar memperebutkannya. Wei Chengjun, sudah kubilang sejak lama. Bermimpi mengalahkanku. Bermain trik secara diam-diam. Keahlian macam apa itu? Paman Wei, saya akan segera meminta seseorang membawakan kompor. Kalau begitu kau harus cepat. Apakah waktunya cukup adalah masalah lain. Bahan ini sudah terlalu lama tertunda. Aku takut itu mungkin rusak. Tak tahu malu. Jangan khawatir. Biar saya lihat lagi. Ayah, Mengapa ini terbakar? Paman Wei, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ini tidak serius. Bagaimana bisa terbakar? Di dalam handuk ini, seseorang menambahkan sesuatu. itu kamu. Kau seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu sembarangan. Semuanya membutuhkan bukti. Kau lebih baik cepat. Kali ini, cepat habis. Tangan saya tidak bisa memasak untuk saat ini. Chef Song, kamu datang dan bantu saya. Baiklah. Jika benar-benar tidak berhasil menyerahlah saja. Kalah satu babak bukan apa-apakan. Jika Anda terus kalah, Anda akan terbiasa. Anda terlalu tercela. Abaikan mereka. Pertama turunkan panci. Mari kita lihat apa yang salah dengan kompor ini. Itu pasti tersumbatkan. Baiklah, serahkan pada saya. Jangan khawatir. Ini. Supnya tumpah. Kali ini tidak akan berhasil. Ini, mengapa pecah? Manajer umum Wei, aku. Betapa cerobohnya. Sekarang, tidak ada bahan tersisa. Tidak ada peralatan masak juga. Waktu juga hampir habis. Menyerah saja dengan cepat. Kau tidak punya apa-apa sekarang. Bagaimana kau masih bisa memasak? Kalian pasti yang bermain curang. Hei, jaga ucapanmu. Saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik jika Anda tidak punya bukti. Paman Wei, saya akan segera meminta seseorang mengirimkan satu set baru. Bagus selama masih ada secercah harapan. Kita sama sekali tidak boleh menyerah. Chef Wei, kau bahkan tidak punya bahan sekarang. Bagaimana kau masih bisa membuat sup? Jangan bilang kau akan menyembelih domba lagi. Apa yang saya ajarkan, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Benar. Kamu bahkan sudah melupakan prinsip-prinsip menjadi manusia. Bagaimana mungkin kamu ingat cara memasak? Kau, baiklah teruslah bicara keras. Mari kita lihat apa yang kau lakukan. Semangat saya akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu laksanakan. Ambil beberapa udang. Nyalakan api, panaskan pancil, lalu tambahkan minyak. Baunya sangat enak. Ini seperti
Udang rebus dalam minyak yang dibuat ibu saya untuk tahun baru. Baunya sangat lezat, saya lapar. Hanya langkah ini saja sudah menghasilkan aroma seperti itu. Tampaknya penguasaan Chef Wei terhadap kontrol panas benar-benar luar biasa. Saya hanya tidak tahu apakah ada cukup waktu. Aku ingin minum sedikit nanti. Jangan berani-beraninya merebutnya dariku. Yang itu. Dan dua jenis itu. Potong semuanya menjadi potongan kasar. Apa yang dilakukan kakak Wei menggunakan hidangan jenis ini, dan bahkan tidak peduli dengan keterampilan pisau, hanya memotong secara acak. Aku tahu sekarang. Ayah akan membuat sup sayuran campur. Ketika aku sakit, saat kecil, dan tidak nafsu makan, dia akan membuatkan ini untukku. Rasanya sangat enak. Kalau begitu saya harus mencicipinya dengan baik. Sup sayuran campur, sesuatu yang sangat tidak cocok untuk suasana formal, dibawa ke kompetisi. Lelucon macam apa ini? Asal-usul hidangan ini adalah karena keluarga terlalu miskin dan tidak mampu membeli makanan. Oleh karena itu, mereka akan mengambil segala macam sisa makanan dan merebusnya bersama-sama, membuat sup secara sembarangan. Wei Chengjun, Anda membuat ini di sini. Anda menganggap para juri sebagai apa? Ini hanyalah penghinaan terhadap kompetisi. Namun, di sisi lain, tangan orang ini terluka, jadi dia hanya bisa menginstruksikan orang lain untuk membuat hal semacam ini. Masukkan sayuran ini ke dalam panci satu persatu. Abaikan mereka. Fokus. The film was translated and narrated by M Media. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya sedikit merindukan ibu saya. Saya juga. Saya sedikit merindukan nenek saya. Katakan padaku, siapa yang akan menang kali ini? Saya tidak tahu. Keduanya berbau sangat enak, tetapi mereka berbeda. Wei Chengjun, kamu masih benar-benar menolak untuk menyerah. Beberapa sayuran yang menyedihkan juga bisa dibuat. Dia kehabisan waktu. Semuanya. Milikku sudah siap. Waktu habis. Pembawa acara melebihi batas waktu. Dia belum berhenti memasak. Apa yang harus dilakukan Tuan Wei? Semua orang melihatnya. Dia melebihi batas waktu. Sesuai dengan aturan, seharusnya kalah. Matikan api. Baiklah. Tidak ada gunanya, meskipun kamu menyajikannya sekarang, melebihi batas waktu. Chef Wei, jika kau bisa mematikan api tepat waktu, aku bisa membantumu agar para juri mempertimbangkan supmu. Meskipun itu lebih rendah, tapi itu tidak bisa dihindari. Tapi, kau terlambat 1 menit. Saya pernah mengajarimu. Memasak itu seperti menjalani hidup. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Sedikit penyimpangan menyebabkan kesalahan besar. 1 menit. Justru 1 menit inilah dapat menentukan rasa dari sebuah sup. Saya Wei Chengjun, lebih baik melebihi batas waktu. Lebih baik kalah. Saya harus membuatnya dengan baik. Hanya dengan begitu saya layak atas setiap bahan, setiap sayuran. Bagus sekali. Ini adalah sikap yang harus dimiliki setiap profesional kuliner. Seharusnya. Cukup. Berhenti bicara. Kata-katamu ini sudah kudengar selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah muak mendengarnya. Hari ini kita lihat hasil kompetisi. Bukan siapa yang bisa berpidato. Ini bukan pidato. Ini adalah prinsip menjalani hidup dan memasak. Jika kau kalah hari ini, jangan pernah berpikir untuk tetap berada di industri kuliner. Kau bahkan tidak akan bisa memakai topi ini. Mengapa bicara tentang memasak? Rasanya sangat segar. Ikan ini lembut dan empuk. Kesegarannya dimaksimalkan. Bagus. Hebat. Lumayan. Terakhir kali saya berada di kompetisi internasional, ikan trout merah yang saya makan tidak sesegar rasa ini. Benar-benar bagus. Lumayan. Lezat. Bagus. Lezat. Ada kesegaran ikan, kekayaan rasa daging kambing. Kombinasi keduanya otentik. Lihatlah ketiga juri ini. Semua memuji sup Yan Chunyuan. Sepertinya mereka pasti akan menang. Saya tidak percaya. Semangkuk sup sayuran campur Wei Chengjun. Kita masih bisa kalah darinya. Kita pasti akan menang. Sup ini. Ketika saya masih kecil. Chef Wei, betapa buruknya sup yang kau buat. Sampai membuat para juri menangis. Mustahil, sup sayuran campur yang dibuat ayahku sangat lezat. Tidak. Sup ini. Aku sangat merindukan ibuku. Halo kakak.
Saya akan pulang besok. Saya juga merindukan keluarga saya. Tapi saya sudah tidak punya rumah lagi. Para juri silakan beri nilai. Menangislah nanti. Beri nilai dulu. Nilai sempurna. Nilai penuh. Ini, semuanya nilai sempurna lagi. Selanjutnya, saya akan mengatakan sesuatu. Meskipun keduanya sangat bagus, namun, saya pribadi percaya bahwa sup sayurannya sedikit lebih baik. Lumayan, mereka melakukan kesalahan selama kompetisi, namun mereka mampu membuat ulang sup seperti ini. Itu benar-benar langka. Ini tidak adil. Kau sengaja memihaknya. Saya belum selesai berbicara. Mengapa kamu terburu-buru? Jika kamu mengatakan lagi bahwa saya memihaknya, maka saya akan memutuskan kamu kalah. Apakah kau menyarankan itu? Chef Wei, The sup film Anda was sangat lezat, translated tanpa and melebih-lebihkan. narrated by Itu M mengingatkan Media. saya pada rasa masakan rumah. Namun, memang benar Anda melebihi batas waktu. Aturan kompetisi tidak dapat diubah. Saya sangat menyesal. Putaran ini, Yan Chunyuan menang. Baiklah, Tidak masalah, masih ada satu putaran lagi. Para juri, bahwa Anda mengakui sup saya, membuat saya sangat senang. Babak ketiga. Hidangan andalan. disinilah Anda memiliki kebebasan berkreasi. Saya ingin tahu bahan apa yang Yan Chunyuan akan keluarkan kali ini. Bahan-bahan mereka setiap kali sangat mewah. Saya juga ingin memperluas wawasan saya lagi. Semuanya apa yang akan kubuat kali ini adalah lobster. Wow, lobster sebesar ini. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Udang karang pedas. Saya sudah cukup sering memakannya, tapi saya benar-benar belum pernah makan jenis ini. Saya benar-benar ingin mencobanya. Ini adalah lobster yang diterbangkan. Segar dan indah. Wei Chengjun, apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan kami? Kamu tidak akan menggunakan udang kecil di embermukan. Direktur Wei, apa yang harus kita lakukan? Hidangan di menu. Tidak bisa dibuat lagi. Iris tipis-tipis. Menonton kompetisi semacam ini benar-benar menyenangkan, sekaligus menyeksa. Saya hampir mati karena ngidam. Saya benar-benar ingin bergegas ke sana dan cicipi lobster itu. Saya sebaliknya ingin mencoba daging babi tumis itu. Kelihatannya sangat menggugah selera. Kau ditakdirkan untuk kalah. Para juri yang terhormat, silakan cicipi. Lobster kami, segar, ukuran besar, semuanya berkualitas premium. Setelah kau mencicipinya, kau akan tahu. Tidak buruk. Memang lezat. Ini kualitas premium. Saya sudah makan banyak lobster. Kali ini pasti menempati peringkat tinggi. Cukup. Datang ke sini hanya untuk mengisi perutmu. Yang lain belum makan. Hei! Tunjukkan sedikit pengendalian diri. Saya belum mencicipinya. Jika kamu memakannya semut, bagaimana saya bisa menilai? Ya ampun, apa yang terjadi? Saya tidak salah lihat kan? Apakah mereka berebut daging babi tumis? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka tahu cara makan? Nilai penuh. Skor penuh. Grup H. Menang. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Aku menolak menerima ini. Kau disuap. Hei, jangan bicara omong kosong. Kamu harus punya bukti saat berbicara. Jelas milik mereka. Dimasak lebih baik daripada milikmu. Bentahan, tidak berguna. Aku tidak percaya. Aku ingin mendengar apa The film kata was Alderzo. translated and narrated by M Media. Tetua Zhou. Siapa dia? Mengapa para koki ulung ini begitu menghormatinya? Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah seorang kritikus makanan terkenal. Tetua Zhou, satu kata darinya.
dapat menentukan nasib, restoran kelas atas, dan karir kuliner seorang koki. Alderzo, kau pasti sudah mencicipi hidangan itu. Tolong berikan evaluasimu. Hanya evaluasimu. Yang paling tidak memihak. Pergi. Tetua Zhou. Lobster kami, secara khusus berasal dari... Semuanya. Saya pernah, sebagai seorang kritikus makanan, merasa sangat bangga. Saya telah berkeliling dunia dan mencicipi segala jenis hidangan lezat. Saya pikir saya memenuhi syarat untuk berkomentar. Namun hari ini, Koki Wei dengan hidangannya mengajari saya sebuah pelajaran. Semua orang bisa memasak. Hidangan tidak memiliki hierarki. Ada jutaan rasa. Namun rasa masakan rumahan, itulah yang paling berharga. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi koki ulung. Namun seorang koki ulung sejati, dia pasti memasak dengan dedikasi. Terlepas dari apakah dia menghadapi bahan-bahan kelas atas atau sayuran hijau biasa. Kompetisi ini membandingkan tidak hanya keterampilan kuliner, tetapi juga integritas. Ini membandingkan karakter. Oleh karena itu, 10 poin saya diberikan kepada grup Hei, Koki Wei. Bagus. Ini tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol. Kalian semua berpihak pada Wei Chengjun. Ya, saya menolak menerima ini. Ya, menolak menerima. Kamu tidak hanya kalah dalam kompetisi, tetapi juga kehilangan sisa hidupmu. Ini adalah racun yang kamu letakkan di Yang Cunyuan. Meracuni pelanggan, menjebak Tuan Wei, dan memindahkan aset Yang Cunyuan. Semua bukti. Tim hukum kami sudah mengajukan gugatan. Kamu tunggu untuk masuk penjara. Penjaga, bawa mereka pergi. Paman Wei, kita menang. Kita menang. Mulai sekarang, grup He harus melangkah lebih jauh. Menyebarkan kuliner etis ke seluruh dunia. Luar biasa. Luar biasa.